Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, harta milik sering menjadi persoalan. Salah satunya soal warisan, ya, berbagi warisan. Kalau kita mendengar berita, ya, televisi atau di surat kabar, ya, sering ini antar saudara berkelahi, ya, antar saudara tidak rukun, bahkan ada yang saling bunuh, paten-patenan.
tentu tidak hanya satu dua ya soal warisan ini. Lalu kira-kira sebagai orang tua itu enaknya bagaimana ya kira-kira ya, Bapak Ibu ya, yang punya anak-anak ini enaknya bagaimana ini? Apakah harus ya, meninggalkan warisan kepada anak-anaknya? Tentu tidak ya, tidak ada keharusan ya. Anak harus diberi warisan yang banyak, yang melimpah. Apa tidak meninggalkan apa-apa, atau lebih enak ya meninggalkan utang aja mungkin ya buat anak-anaknya ini, supaya anak-anaknya yang nyaur, atau demikian kira-kira ya. Saya kira sebagai orang tua ya cukup nyangoni anak-anaknya keterampilan ya, pendidikan ya, yang cukup bahkan yang tinggi. Anak-anak disekolahkan itu dengan pendidikan ya, ini kan juga sebagai apa nih, warisan ya, dari orang tua ya, saya kira itu cukup, sehingga soal kehidupan selanjutnya bagi anak-anak ya harus ya, berusaha sendiri ya, mencari sendiri ya. Syukur kalau orang tuanya kaya ya, meninggalkan warisan. Namun terkadang ini yang menjadi ya, persoalan. Persoalannya terletak ketamakan, tamak. Ada yang ingin, mungkin salah satu atau berapa anaknya ingin menguasai ya, harta milik orang tuanya ya, tamak, ketamakan. Ini kan tamak itu kan hasrat ingin memiliki yang lebih banyak, dan sikap tamak ini selalu ada dalam diri kita manusia. Kita manusia mempunyai kecenderungan ya, tamak, ingin memiliki ya, yang lebih banyak, kalau bisa ya semuanya ya, menjadi miliknya, mengumpulkan yang lebih banyak. Dan kecenderungan manusia adalah nyusuh seperti burung itu kan, nyusuh itu kan, apalagi kalau sudah menjadi tua pikun itu kan nyusuh itu kan, sembarang-barang dibawa masuk ke kamarnya akhirnya menjadi ya, gudang. Saudara dikasih, melalui Tuhan Yesus pada hari ini kita diperingatkan ya, kasusnya ketika salah seorang minta ya, kepada Tuhan Yesus ya, untuk menjadi penengah dengan saudaranya soal warisan. Maka Tuhan Yesus ya, memberi peringatan tidak hanya kepada yang minta menjadi penengah, namun juga kepada ya semua, bahkan juga bagi kita yang saat sekarang ini. Sabda Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini Tuhan Yesus ya, mengingatkan ya, kita semua ya, supaya berjaga-jaga dan waspadalah ya, terhadap segala ketamakan. Lebih lanjut sabda Tuhan Yesus, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Saudara dikasih,
lebih lanjut untuk menjelaskan sabdanya ini ya, Tuhan Yesus ya membuat perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Di sini Tuhan Yesus ingin menjelaskan ya sabdanya supaya dalam orang kaya yang bodoh ini kan nampak ya soal ketamakannya, dan juga menunjukkan bahwa hidup manusia tidak bergantung ya, pada kekayaannya ya, pada hartanya. Orang kaya yang bodoh, kalau kita perhatikan tanahnya menghasilkan panenan yang melimpah ya. Tidak ada satu kata pun ya, ucapan syukur ya, kepada Allah. Bodoh ya, orang kaya yang bodoh ya, bodoh dalam perjanjian lama ya. Bodoh ini menunjuk kepada orang yang hidupnya ya, tidak menghiraukan Allah. Maka ya jelas orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus ya, tidak menghiraukan Allah ya, sama sekali. Seharusnya ia bersyukur ya, atas panenan yang berlimpah. Dan kalau kita perhatikan, hidupnya berpusat pada diri sendiri, juga tidak ada teman atau orang lain ya, yang diajak berbicara ya, minta pertimbangan dan sebagainya ya. Dengan melihat hasil panen yang berlimpah, maka yang akan ia kerjakan ialah memperbesar gudang ya, lumbung, supaya bisa menampung lebih banyak hasil bumi. Dan ini yang dilakukan oleh orang kaya ini. Setelah itu ia berkata kepada jiwanya ya, jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Namun apa yang terjadi para saudara yang terkasih? Kalau orang kaya ini ya menguasai kekayaannya ya, miliknya, namun jiwa ya orang kaya ini ada pada tangan Allah. Tapi Allah bersabda kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Orang kaya ini lupa ya, kalau jiwa itu adalah ya, titipan dari Allah ya, yang setiap saat bisa diambil oleh Allah. Kemudian sabda Yesus, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara yang kasih, menjadi kaya saja kiranya ya, tidak cukup.
Bagi kita menjadi kaya saja tidak cukup, maka kita harus menjadi kaya ya, di hadapan Allah. Dan contoh dari hal ini ya, tentu ya, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ia kaya ya di hadapan Allah ya, di hadapan Bapanya. Seluruh hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri ya, diperuntukkan kepada Bapa ya, menjalankan kehendak Bapa, dan diperuntukkan bagi manusia bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam perutusannya di dunia ini. Seluruh hidupnya bukan untuk dirinya, namun untuk kita manusia. Untuk itu Bapak kasih, sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua, bahwa kita para murid Kristus telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang membedakan kita ya, diri kita ya, para murid Kristus dengan yang lain, manusia yang lain, bahwa kita telah dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka panggilan kita ya, perutusan kita sebagai orang yang telah dibangkitkan oleh Tuhan Kristus, hidup sebagai ya, manusia baru. Kiranya dengan kita hidup sebagai manusia baru, orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang telah dibangkitkan, kita dalam hidup kita dilimpahi oleh kasih karunia-Nya dengan berkat melimpah ya, dalam diri kita. Dengan menjalankan panggilan demikian ya, sebagai manusia baru, kiranya kita akan menjadi kaya di hadapan Allah sendiri. Melalui perayaan Ekaristi ini, kita diberi tubuh dan darahnya, supaya ya, dalam hidup kita bisa hidup kaya di hadapan Allah.